Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tukaffaru sayyi'at wa bi fadlihi wa mannihi tatanazzalu rahmatu wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin nabiyyina wa qudwatina wa uswatina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil baydha'il gharra layluha kanahariha wa la yazigu anha illa halik. Fasalli Allahumma wa sallim wa barik ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah wattaba'a sabilah wa nahaja nahjah ila yaumil qiyamah. Ayuhal hadirun rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi azza wa jal faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan barokah, rahmat dan nikmat kepada kita sekalian. Wa a'dhamu ni'matin nikmatul hidayah. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa melaksanakan amal soleh, melaksanakan subuh berjamaah. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang saya hormati para pengurus Masjid As-Salam yang semoga diberikan keberkahan pada usia, pada rizki, keluarga, dan juga kepada seluruh jamaah sekalian. Ikhwatal iman, pada pagi ini mari sama-sama buka kembali salah satu dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadisul ifki, hadis bohong. Bahkan al-ifki itu jamaah sekalian, kata seorang pakar sejarah, ya, beliau mengatakan Zaghlul An-Najjar, al-ifku itu tingkatan bohong paling parah. Itu ifkun, hadisul ifki, berita yang dan kebohongannya itu tingkatannya, stadiumnya udah stadium berapa kalau kanker itu jemaah? Stadium 4 ya. Parah sekali. Kan ada kadzibun, ada iftira, ada ifkun. Ifkun itu bohong. Iftira bohong. Ifkun itu bohong juga, tapi tingkatan kebohongan yang paling tinggi. Nah, dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisul ifki, berita bohong, ya. Nah, ini jamaah sekalian diriwayatkan, ceritanya panjang, tapi ini perlu kita baca detail, tidak apa-apa.
Diriwayatkan pelakunya sendiri atau yang menjadi objek dari berita ini yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina azwajihi. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mau melakukan perjalanan jihad dan lain sebagainya, Rasul biasa aqra'a baina azwajihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundi nama istri-istrinya siapa yang akan ikut dalam perjalanan tersebut. Ya. Siapa yang akan ikut dalam perjalanan tersebut. Sahabat-sahabat yang lain juga pada waktu itu bawa istrinya. Abu Bakar bawa istrinya, Umar bawa istrinya, kemudian juga para sahabat yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas, karena perjalanannya panjang. Kemudian para suami butuh disiapkan pakaian, ya, kemudian makanan, dilayani begitu, maka biasanya dibawa istrinya. Termasuk perjalanan ini, ada yang menyebutkan ini dalam perjalanan namanya Zatu As-Salasil, ya, atau Zatu Riqa. Nah, fa ayyuhunna kharaja sahmuha kharaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ah. Maka siapapun yang namanya keluar dalam undian itu, maka dialah yang akan menemani perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu jamaah sekalian, kata Aisyah radhiyallahu anha, fa aqra'a bainana fi ghazwatin ghazaha fa kharaja fiha sahmi. Ada satu perjalanan peperangan, kemudian diundi, maka keluarlah nama Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dama anzalal hijab. Kemudian Aisyah menemani Nabi setelah ayat hijab turun. Ini penting statement ini karena nanti berkaitan dengan kejadian itu setelah ayat hijab turun. Kemudian fakuntu uhmalu ala haudaji. Jadi ibu-ibu pada zaman itu kalau ikut dalam perjalanan tentunya menggunakan moda transportasi binatang, naik unta, keledai begitu. Maka biasanya untuk ibu-ibu khusus di punggung unta itu dibikinin seperti saung, ya. Kalau kita saksikan, kalau kita perhatikan, itu yang disebut dengan namanya haudaj. Haudaj. Jadi dia ada 4 tiang, kemudian ditutup dengan kain, ya, dan tidak bisa diakses dari luar, tidak bisa terlihat dari luar. Nah, disitulah ibu-ibu, kaum wanita yang ikut dalam perjalanan itu jamaah sekalian. Untuk apa? Mungkin di dalam haudaj ini karena perjalanannya panjang, dia bisa lepas jilbab, ya, karena panasnya udara, dia bisa lebih nyaman, tidak dilihat oleh orang lain, bisa istirahat. Perjalanannya panjang, sehingga nanti dalam riwayat itu, ketika Aisyah pulang dari perjalanan itu, dia langsung jatuh sakit. Bahkan cukup lama, sampai 1 bulan. Kalau bahasa kita jet lag gitu, ya. Kalau dari perjalanan panjang sampai sakit. Karena udaranya kering, cuaca panas, ya. Dan kemudian juga perjalanannya panjang, cukup melelahkan, Masya Allah. Perjuangan di zaman itu sangat luar biasa. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, setelah selesai dari perang itu, kemudian
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi memerintahkan untuk istirahat. Nabi perintahkan istirahat itu pasukan. Istirahat untuk apa? Supaya unta-untanya segar. Ya, binatang juga butuh rehat. Orang-orang buang hajat dan lain sebagainya. Termasuk Haudaj, tempat Aisyah ada di situ, itu juga diturunin dari punggung unta. Untanya biar rehat lah begitu jamaah sekalian. Nah, pada saat itu kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, famasyaitu hatta jawartul jaisha. Setelah buang hajat kemudian pulang, ya. Kemudian dia mengatakan falamastu sadri. Kemudian aku raba bagian dada, fa iza iqdun li min jazai dhammarin qadin qata'a. Kalung yang beliau pakai, ini kalungnya hadiah dari Ummu Sulaim, itu lepas. Ya. Kalung Aisyah ini lepas. Faraja'tu faltamastu iqdi fahabasan ibtigha'uhu. Aisyah balik lagi ke tempat tadi buang hajat. Kemudian dia cari-cari kalungnya. Dan karena nyari kalung maka agak lama. Ya. Lama sekali. Apa yang kejadian? Wa aqbala rahtul ladzina kanu yurahiluni, maka pasukan atau kelompok yang biasa naikin nurunin Haudaj tadi, tempat tinggalnya Aisyah, itu mereka mengangkat Haudaj. Ya, mengangkat Haudaj kayak saung tadi itu, kemudian dikembalikan ke punggung unta karena pasukan rombongan akan segera berangkat. Nah, apa enggak ngerasa ya kalau di situ belum ada orang? Aisyah juga menjelaskan jamaah sekalian. Dia mengatakan, ya, wa kanan nisa'u idzaka khifafan lam yahbulna wa lam yaghshahunna lahm. Ibu-ibu pada zaman itu, kata Aisyah, ya, perawakannya masih ramping-ramping, masih slim. Ya. Khifafan, ringan, sehingga yang ngangkat Haudaj ini tidak bisa membedakan apakah ada orangnya atau tidak ada. Diangkat aja karena nggak ada bedanya. Dan waktu itu jamaah sekalian, Aisyah itu relatif masih sangat muda sekali, mungkin 15 tahunan. Ya. Badannya tuh masih sangat slim begitu. Diangkatlah tuh sama ikhwatul iman, sama pasukan itu. Kemudian Aisyah dia bilang innama ya'kulnal alaqah minut ta'am. Karena ibu-ibu pada waktu itu ya di dalam perjalanan itu tidak makan banyak. Mungkin sesendok 2 sendok makannya. Ya, sehingga badannya tidak berat. Wa hamaluhu wa kuntu jariyatun hadisatasin. Aku pada waktu itu masih anak gadis yang masih belia. Faba'asul jamala fasaru, kemudian rombongan berangkat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketemulah tuh kalung tuh sama Aisyah. Balik lagi Aisyah ke tempat semula, ternyata rombongan sudah jalan. Artinya dia fix tertinggal. Kalau anak muda bilang auto tertinggal gitu ya. Dan Aisyah radhiyallahu anha ini kan seorang wanita cerdas. Aisyah tidak nyusul. Ya, kalau nyusul mungkin bisa tersesat di jalan karena jalan kaki. Tapi dia putuskan untuk tetap ada di tempat itu. Dia berpikir nanti juga kaum muslimin ketika tahu dirinya tidak ada pasti nyusul. Dan mereka nggak akan nyusul kemana-mana, tapi nyusul ke tempat semula ketika rehat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Aisyah tinggal di situ malam-malam ya. Dia istirahat dan dia sampai ketiduran dengan posisi cadarnya kebuka. Ada seorang sahabat yang bertugas untuk menjadi pasukan sapu jagat, ya, sapu jagat di belakang. Namanya Safwan bin Mu'attal Az-Zakwani As-Sulami. Nah, Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, dia menyisir kalau ada barang yang tertinggal, ada alat masak jatuh, ada senjata yang tercecer, kira-kira begitu tugasnya itu jamaah sekalian, mengamankan. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama memang sengaja beliau ditaruh di belakang. Ada riwayat yang lain mengatakan kenapa dia senantiasa di belakang, karena Safwan bin Mu'attal ini kalau tidur susah dibangunin. Jadi kalau tidur tuh sudah dibangunin. Apa namanya kalau di kita itu? Kebluk. Nah, tapi sahabat paham juga, entar juga dia kalau sudah bangun dia bisa nyusul sendiri. Mungkin hikmahnya begitu. Kemudian ketika Safwan mendekat, maka Safwan melihat, jamaah sekalian. Ya, dia melihat dalam hadisnya faji'tu manazilahum wa laysa lahum wa laysa biha minhum da'in wala mujib. Fabainana ana jalisatun fi manzili golabatni ainayya. Ketika Aisyah lagi duduk ngantuk, panimtu, aku tidur, kata Aisyah. Wa kana Safwan bin Mu'attal As-Sulami summa Zakwani min wara'il jaish. Fara'a sawada insanin naimin fa'arafani hina ra'ani. Ketika mendekat nih Safwan melihat ada sosok seseorang lagi tidur, ya. Kemudian wa kana fa'arafani hina ra'ani. Safwan mengenalku ketika dia melihat aku. Kenapa mengenal? Wa kana ra'ani qoblal hijab. Karena sebelum ayat hijab turun, Safwan telah melihatku, maksudnya pernah melihat wajah Aisyah sebelum ayat hijab turun. Ya, tapi kalau setelah cadaran, ya itu kan agak sulit mengenal orang. Nggak usah pakai cadar, pakai masker aja. Ini 2 tahun tuh kemarin kita sulit mengenal orang. Padahal itu sahabat dan lain sebagainya, baru masker. Dan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, budaya hijab, budaya pakaian menutup aurat panjang itu dalam sejarah, ya, itu adalah budaya berpakaiannya bangsawan. Tapi kalau wanita-wanita murahan, wanita-wanita penggoda laki-laki murahan, itu pakaiannya nggak panjang. Sejarah mengatakan demikian. Di zaman Nabi juga begitu. Bukan hanya zaman Nabi, tarik ke belakang di zaman Nabi Sulaiman. Siapa ratu yang ditaklukkan oleh Sulaiman itu? Bilqis, ya. Di dalam Quran disampaikan, ketika Bilqis datang ke istananya Nabi Sulaiman, apa yang terjadi? Fakasyafat an saqaiha. Masuk istana Sulaiman. Istana Sulaiman itu min qawarir, ya. Ada lantainya itu kaca, di bawahnya kolam, sehingga Bilqis itu menyangka kalau itu air, padahal kaca, sehingga dia menyingkap, ngangkat itunya tuh, roknya gitu. Itu bahasa Quran. Fakasyafat an saqaiha. Bajunya itu diangkat. Artinya apa jamaah sekalian? Wanita-wanita mulia, para pejabat, bangsawan, bajunya itu panjang. Kan begitu mafhum yang kita pahami kan? Tapi kalau yang murahan dan lain sebagainya, mohon maaf ya, jamaah sekalian, itu tidak memperhatikan aurat.
Nah, pada waktu itu ayat hijab sudah turun. Ayat hijab sudah turun, jamaah sekalian. Kemudian ketika Sofwan mengenal itu Aisyah radhiyallahu anha, maka pastaiqaltu bistirja'ihi hina arafani fa khamartu wajhi bijilbabi. Aisyah tuh langsung kebangun karena apa? Karena Sofwan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja. Kata Sofwan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebangun Aisyah, kemudian buru-buru Aisyah nutup mukanya dengan jilbab. Aisyah menegaskan, ma takallamna bi kalimatin. Kami tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Wala sami'tu minhu kalimatan ghaira istirja'ihi. Dan tidak ada kedengar dari Sofwan omongan apapun kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada yang lain. Statement ini penting karena nanti jamaah sekalian ketika orang munafik tahu ini kan yang digoreng, Pak. Itu berita bohongnya tuh di situ. Digoreng. Aisyah dituduh selingkuh, nyeleweng dengan Sofwan. Aisyah mengatakan, ngomong aja enggak. Beda sama ibu-ibu sekarang yang naik Gojek. Ngobrol sepanjang jalan. Berduaan lagi. Subhanallah. Sofwan tuh nanya aja enggak. Kenapa ketinggalan? Mana yang lain? Enggak cerita begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman sayangnya juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di kita itu kalau ada orang meninggal. Saya masih hidup kata. Musibah, kalau ada musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini apa makna jamaah sekalian? Menjaga kehormatan keluarga Nabi. Ngomong aja nggak berani, nanya aja nggak berani, takut fitnah. Dan itu memang kejadian nanti, ya. Meskipun begitu, nanti beritanya itu heboh sekali, itu gosipnya. Apalagi kalau sampai ngobrol, apalagi kalau sampai mampir dulu, ngopi dulu. Tambah heboh. Ini enggak. Kemudian nanti Sofwan bin Mu'attal dia menderukan untanya didudukin. Sofwan tuh ngadepnya ke depan, Aisyah di belakang. Ayo Aisyah naik. Enggak ngomong begitu. Kemudian setelah itu Sofwan tuh jalan kaki jamaah sekalian. Nuntun unta. Cuman sekarang yang di atas punggung untanya adalah Aisyah. Nah, di jalan itu enggak ada ngobrol. Subhanallah, menjaga kehormatan dan kemuliaan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ada orang berpikir macam-macam, orang ya berbuat macam-macam, dan itu memang nanti kejadian. Kemudian ikhwatul iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah itu pantalaqa yaqudu birrahila hatta atainal jaish mughirina fi nahridh dhahirah wa hum nuzul. Sampailah tu Aisyah ke rombongan itu siang-siang dan mereka saat itu sedang istirahat juga. Kata Aisyah, fahalaka man halak wa kana alladhi tawalla kibral ifki Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka dari kisah itu celakalah orang yang celaka. Ada orang-orang yang memanfaatkan momentum untuk menyerang Nabi, untuk mempersekusi keluarga Nabi. Siapa yang paling berkepentingan untuk menyerang, untuk memanfaatkan momentum itu? Tokoh munafik, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Digorenglah sama dia itu jamaah sekalian. Dan Aisyah tadi sampaikan ketika sampai Madinah itu sakit. Aisyah tidak tahu apa yang sedang heboh di Madinah. Tapi Aisyah nggak kepo juga, gitu ya, nggak kepo juga. Dia taunya itu setelah nanti 1 bulan. Dan
Ada di antara sahabat senior yang dekat dengan Nabi kejebak, kena perangkap, ya, terperangkap, ikut andil juga menyebarkan berita bohong ini. Ada 3 orang sahabat, Hasan bin Sabit, Hamnah binti Jahshin, kemudian Mistah bin Usasal. 3 orang sahabat luar biasa, ikut menyebarkan berita bohong itu. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aisyah tahunya begini. Ya. Ketika sampai di Madinah, fashtakaitu hina qadimtu syahron, aku sakit 1 bulan. Dan Aisyah tidak merasakan apapun. Cuman Aisyah itu nangkep ada sesuatu yang beda dari perlakuan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau ada istrinya sakit sangat memanjakan, duduk ya, kemudian diusap-usap kepalanya, pijit-pijit gitu jamaah sekalian. Kemudian Rasul menghibur istrinya, insyaallah sebentar lagi sembuh, kamu yang sabar, yang kuat. Pokoknya mesra banget lah Rasulullah SAW itu sama istri-istrinya gitu jamaah sekalian. Tapi Aisyah mengatakan kali ini enggak tuh. Aku sakit, Nabi itu cuma buka pintu kamar, nengok dan cuma nanya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Kaifatikum?" Bagaimana kondisinya? Udah, setelah itu keluar lagi, pergi lagi. Aisyah juga enggak paham kenapa terjadi seperti itu gitu. Sampai ketika Aisyah sudah mau baikan, jamaah sekalian, Aisyah sudah mau baikan. Aisyah itu perlu menyiapkan diri ya, sebulan sakit, tidak melayani Rasulullah. Satu malam dia ditemani oleh Ummu Mistah. Ditemani oleh Ummu Mistah untuk bersih-bersih. Pada saat itu Ummu Mistah ya, keselimpet kakinya, keselimpet abaya. Abaya itu ibu-ibu suka pakai gamis, kemudian di balik gamis itu suka pakai baju lagi gitu ya, yang nggak ada tangannya, ada rendak-rendaknya. Nah itu abaya namanya. Bajunya panjang, kaki Ummu Mistah itu keselimpet, hampir mau jatuh. Nah suka ada bahasa tanda petik, suka bahasa apa namanya tuh? Copot kata suka begitu ya. Kalau yang bagus kan innalillahi subhanallah. Ummu Mistah tuh ngomong begini, Ta'isa Mistah, celakalah Mistah. Ibunya nih yang ngomong, celakalah Mistah. Aisyah itu protes, dia mengoreksi, bi sama kulti, jelek sekali omonganmu kata Aisyah. Atasubina rajulan syahida badron, apakah engkau mencaci maki, ngata-ngatain orang yang ikut dalam perang Badar? Mistah kan ikut dalam perang Badar, itu anakmu juga. Kenapa dikata-katain begitu? Ta'isa Mistah, celakalah Mistah. Nah, Ummu Mistah balik nanya kepada Aisyah, kamu tidak tahu apa yang terjadi di Madinah ini? Nggak tahu kata Aisyah. Kemudian ceritalah tuh Ummu Mistah tuh, kamu diisukan, nyeleweng, macam-macam gitu jamaah sekalian, selingkuh dengan Sofwan gara-gara ketika pulang itu ketinggalan itu. Oh, kemudian kata Ummu Mistah, di antara yang menyebarkan berita bohong itu adalah Mistah putranya. Baru paham Aisyah, dan setelah itu Aisyah tambah sakit lagi, dia nangis semalam suntuk, hampir saja dia mati gara-gara tangisan itu. Air mata udah nggak keluar tapi nangis terus, sedih sekali tentu. Seorang wanita mulia, wanita baik-baik mendapatkan perlakuan seperti itu, dapat tuduhan, dapat fitnah jamaah sekalian. Kata Aisyah, ya, pazdadat maradon ala marodi, tambah sakit. Sementara di luar jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sebulan itu pusing. Bisa kebayang tuh. Wahyu belum turun, tidak ada wahyu yang turun jamaah sekalian.
menjelaskan tentang status Aisyah ini benar apa tidak. Kan biasanya begitu, ada masalah Allah turunin wahyu menjawab. Ini sebulan tuh belum turun. Orang munafik semakin menjadi-jadi itu, menggoreng isu ini jamaah sekalian, dan ini isu yang paling sensitif ya, isu yang apa istilahnya itu ya, paling isu seksi untuk menyerang karakter assassination seseorang, merusak karakter orang, dan orang munafik berkepentingan untuk itu. Digoreng terus, diisukan, menyebar luas sehingga Madinah itu goncang lah kira-kira. Orang saling curiga, sahabat nanya sama istrinya, Abu Ayyub Al-Ansari itu nanya sama istrinya, "Wahai Ummu Ayyub," kata Abu Ayyub Al-Ansari, kamu percaya nggak kalau Aisyah itu melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan?" Kata Ummu Ayyub, "Tidak percaya." Kata Abu Ayyub, ya, "Kamu itu tidak lebih baik dari Aisyah. Ya, kamu tidak lebih soleh dari Aisyah. Saya tidak yakin kalau kamu melakukan seperti itu. Padahal engkau tidak lebih baik dari Aisyah. Apalagi kalau aku nuduh Aisyah berbuat seperti itu, lebih tidak percaya lagi." Kirim. Kamu saja istri saya ini enggak lebih baik dari Aisyah. Saya enggak percaya kalau kamu dituduh melakukan begitu. Apalagi Aisyah. Ramai jamaah sekalian. Bisa kebayang oleh kita, di dalam isi kepala Nabi itu kan bukan hanya mikirin keluarga, tapi Rasul juga mikirin dakwah Islam. Rasul mikirin musuh yang siap sekali-kali bisa menyerang kota Madinah. Ada orang munafik, ada orang Yahudi, ada orang kafir Quraisy, ada orang Romawi, ya. Kemudian juga Nabi juga berpikir kaum muslimin yang ada di Madinah, di Mekah, mereka ditindas, mereka dianiaya. Rasul juga berpikir bagaimana menyebarkan Islam. Rasul juga berpikir bagaimana tuh ada penduduk miskin di Madinah, bagaimana cara menyelamatkan mereka. Isi kepala Nabi itu kan banyak. Ditambah sekarang dengan tuduhan itu, dan itu paling nonjok banget itu, menohok sekali karena orang dekatnya Rasulullah SAW, istrinya. Kemudian Rasulullah SAW datang ke masjid. Dalam riwayat yastashiruhuma, ya, Nabi SAW pertama-tama dia minta pendapatnya dua orang yang paling dekat dengan Nabi. Siapa? Zaid bin Harisah, ya, Zaid ibn Harisah dan Ali bin Abi Thalib, Usamah bin Zaid dan Ali bin Abi Thalib. Karena mereka orang yang selalu dekat dengan Nabi. Ketika awal wahyu turun kan, dari anak-anak yang pertama kali masuk Islam Ali. Kemudian dari hamba sahaya yang pertama kali masuk Islam adalah Usamah bin Zaid, ya. Rasul nanya kepada mereka berdua, nanya kepada Usamah. Usamah itu mengatakan, kata Usamah, ya, dia katakan, fa amma Usamah fa asyara ala Rasulillah billadzi ya'lam min bara'ati ahlihi. Kata Usamah, ya, Aisyah enggak mungkin melakukan demikian wahai Rasulullah. Dia orang baik. Kemudian kata Ali ibn Abi Thalib, ya, dia mengatakan, katanya, "Ya Rasulullah, lam yudayyikillaha 'alaika wan nisa'u siwaha katsirun wasalil jariyah tasdukuka." Wahai Nabi, ya, engkau jangan berkecil hati, kata Ali. Kan wanita-wanita yang selama ini dekat dengan Aisyah itu banyak. Coba aja tanya tuh kepada pelayannya yang selama ini membantu Aisyah, ya, jariyah namanya, apa namanya, jariyah, ya, pelayannya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namanya Barirah. Kemudian nanya Rasul kepada Barirah, Barirah, hal ra'aiti min syai'in yuribuki? Wahai Barirah, engkau 24 jam sama Aisyah, atau engkau dekat banget dengan Aisyah, kau layani Aisyah. Menurut kamu selama interaksi selama ini, ada enggak yang membuat kamu ragu tentang Aisyah? Apa kata Barirah jamaah sekalian? Walladzi ba'atsaka bil haqq ma ra'aitu 'alaiha amron qattu ughmisuhu ghairu annaha jariyah hadisatus sin. Wahai Rasulullah, tidak ada celak yang ada pada Aisyah kecuali catatannya kecil aja. Aisyah itu masih belia,
Masih belia Aisyah itu, kata Barirah ini. Dia itu kalaupun ada catatan sedikit aja dia katakan, ya, tanamu an ajini ahliha. Aisyah itu kalau lagi ngadonan roti kadang suka ketiduran katanya. Kalau lagi ngadonan roti itu tahu-tahu tidur. Bangun-bangun dia makan tuh adonan. Itu aja, yang lain itu ndak ada. Solehah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul masuk masjid. Lihat jamaah sekalian, galaunya Rasulullah masuk masjid, naik mimbar. Rasul itu kalau sudah naik mimbar, artinya ada masalah penting yang ingin disampaikan. Kalau Rasul sudah naik mimbar, karena mimbarnya bukan begini kan, zaman Nabi itu naik ke atas, tinggi jamaah sekalian, ada beberapa tangga. Artinya akan ada info yang akan disampaikan, info penting yang akan disampaikan oleh Nabi. Nah, pada saat itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata Nabi, ya ma'syaral muslimin, may ya'dziruni min rajulin qad balaghani annahu adzahu fi ahli. Wahai kaum muslimin, siapa yang bisa menyelesaikan orang yang telah memfitnah keluargaku? Maksudnya Abdullah bin Ubay bin Salul, si tokoh munafik itu. Dia telah menusuk hatiku, gitu, merusak citra keluarga kami, mengacak-ngacak, ngobrak-ngabrik, ya, keluarga kami. Siapa di antara kalian yang bisa menyelesaikan urusan dia? Tolong amanin gitu. Tanda petik jamaah sekalian, bunuh sekalian. Stres Rasulullah SAW. Luar biasa ya. Di situ ikhwatul iman rahmati Allah, kata Nabi, wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira. Aku tidak melihat istriku kecuali dia orang baik. Tapi perlakuan tokoh munafik ini luar biasa sekali. Jamaah sekalian, sejarah itu akan berulang terus, ya. Orang-orang yang benci kepada Islam, benci kepada dakwah, benci kepada ulama, dia akan memanfaatkan momentum sekecil apapun untuk menyerang eksistensinya, untuk melakukan karakter assassination, gitu, pembunuhan karakter, supaya kalau karakternya terbunuh, dia nggak akan didengar lagi sama umat kalau ngomong. Kalau umat sudah nggak dengar ulama, ya kacau, dhalun mudhillun, ya, sesat dan menyesatkan. Itu kan tujuan mereka itu. Dan yang paling mujarab, ya itu tadi. Ikhwatul iman dirahmati Allah, rusak reputasi keluarganya, kan begitu. Nah, sampai Rasul ngomong begitu. Kemudian ikhwatul iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dari tokoh Aus namanya Sa'ad bin Mu'az, akhu Bani Abdul Ashhal, ana ya Rasulullah. Aku wahai Rasul, kata orang Aus. Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az itu nanti wafatnya itu usia 37 tahun, tapi ketika dia wafat arasy berguncang karena wafatnya dia. 70.000 malaikat turun ke bumi untuk nyelawat, bahasa kita, takziah atas wafatnya Sa'ad bin Mu'az. Dalam hadis sahih, aku wahai Nabi, biar aku selesaikan. Kata beliau jamaah sekalian, dia mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa in kana minal ausi darabtu unuqahu. Kalau dia si penyebar berita bohong ini termasuk kaumku, kaum Aus, saya yang akan penggal kepalanya. Wa in kana min ikhwanina minal Khazraj amartana fa fa'alna amroka. Tapi kalau dia dari saudara kami orang-orang Khazraj, engkau tinggal perintahkan aja. Apa yang mesti saya lakukan wahai Nabi? Orang Khazraj nggak terima. Abdullah bin Ubay itu orang Khazraj jamaah sekalian, kabilahnya. Ya, maka berdirilah jamaah sekalian Sa'ad bin Ubadah, Sayyidul Khazraj. Ya, ini kepala Khazraj. Sa'ad bin Ubadah, sahabat mulia. Ya, kemudian dia mengatakan orang baik, lakin ihtamalat hamiyah, tetapi egonya tersinggung. Ini bawa-bawa Khazraj, kata dia. Saya sebagai kepala Khazraj nggak terima
Apa dia bilang jamaah sekalian? Kadzabta la amrullahi la taqtulhu wa la taqdiru ala qatlihi. Wahai Sa'ad bin Mu'adz, ya, dusta kamu. Ya, kamu tidak akan bisa membunuh seseorang dari kaumku. Nah, walau kana min rahtika ma ahbabta ayyuqtal. Andai orang itu termasuk dari kaummu, Anda juga tidak akan membunuh dia. Oh, jamaah sekalian, terpancing emosinya ini. Ya, terpancing emosinya. Fanatisme golongannya itu muncul. Ribut di masjid. Hampir saja antara Aus dan Khazraj berantem. Karena masing-masing punya ego. Sehingga Nabi SAW menenangkan mereka, jamaah sekalian. Kata Nabi SAW, ya, pada waktu itu dia mengatakan yahudduhum yukhaffiduhum hatta sakatu wa sakata. Sampai Rasulullah mendiamkan, diam. Kata Rasul, sabar. Diam semua. Nangis Nabi SAW. Berat sekali ini masalahnya. Dari masjid kemudian Rasul berangkatlah ke rumah Abu Bakar. Aisyah ada di situ. Kemudian kata Nabi SAW, jamaah sekalian, Rasul bilang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, innahu balaghani anki kadza wa kadza, fa in kunti bari'ah fasayubarri'ukillahu. Wahai Aisyah, aku dengar begini tentang kamu. Kalau engkau tidak melakukan, Allah nanti akan membebaskanmu. Wa in kunti almamti bidzanbin fastaghfirillaha wa tubi ilaihi. Tapi kalau engkau berbuat salah, artinya kalau engkau melakukan, maka fatubi ilallah, taubatlah kepada Allah. Fastaghfiri ilaihi, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal abda idza i'tarafa summa taballahu alaihi. Seorang hamba kalau dia berbuat salah kemudian dia taubat, Allah akan menerima taubatnya. Qalat falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqalatahu. Setelah Rasul selesai ngomong, Aisyah itu nangis sejadi-jadinya. Ya. Masa sih Rasul percaya kepada omongan-omongan orang, kira-kira begitu. Kemudian jamaah sekalian, Aisyah bilang pada ayahnya, wahai ayah, tolong jawab. Kata ayahnya Abu Bakar, apa yang mesti aku sampaikan kepada Nabi? Aku nggak tahu mesti ngomong apa. Nengok kepada ibunya, wahai ibu, tolong jawab Rasulullah. Kata ibunya juga, aku nggak tahu apa yang mesti aku jawab. Kemudian Aisyah mengatakan, jamaah sekalian, kata Aisyah radhiyallahu an, ikhwatal iman, wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah wa ana jariyatun hadisatus sin. Aku enggak tahu mesti jawab apa kepada Nabi. Aku ini masih belia. Aisyah waktu itu ngomong begitu ya, maksudnya setelah selesai kasus itu. Pada saat kasus itu terjadi, ana imro'atun hadisatus sin, jariyatun, anak gadis ya atau anak perempuan yang masih kecil. La aqra minal Qur'ani katsiran, baca Qur'annya juga belum banyak. Inni wallahi laqad alimtu laqad sami'tum hadal hadis. Kata Aisyah ngomong begini, wahai Rasul, kalian tahu tentang cerita ini dan kelihatannya kalian percaya kepada cerita itu. Kalau aku bilang aku tidak bersalah, kalian enggak percaya. Tapi kalau aku bilang aku melakukan, mungkin kalian akan percaya. Aisyah setengah protes. Aisyah mengatakan, dia katakan, fa wallahi la ajidu li walakum masalan illa Aba Yusuf. Tidak ada perumpamaan kejadian yang aku alami kecuali seperti yang terjadi pada Abu Yusuf, ayahnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Aisyah aja tidak nyebut Nabi Yakub, Abu Yusuf. Apa? Dalam surat Yusuf ayat 18. Fasabrun jamilun wallahul musta'anu ala ma tasifun. Aku hanya bisa sabar dan aku hanya bisa minta tolong kepada Allah atas tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepadaku. Udah setelah itu nangis lagi. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Nah, tidak lama berselang, ini ujung kisahnya itu ya. Tidak lama berselang, karena ini sudah 1 bulan ayat belum turun. Ya, tidak ada tanda-tanda apakah statusnya ini bagaimana gitu. Kecuali setelah itu Rasulullah kelihatan dia sedang menerima wahyu. Nabi itu kalau lagi terima wahyu, jamaah sekalian, maka tubuh Rasulullah akan memberat. Ya. Bobotnya itu tambah berat kalau lagi terima wahyu. Sehingga ada sahabat cerita ketika satu kali ini paha Nabi di atas paha sahabat dan Rasul terima wahyu. Ini kata sahabat, paha saya tuh hampir patah gitu. Karena beratnya bobot badan Nabi ketika sedang menerima wahyu. Kadang Rasul kelihatan seperti orang ngantuk begitu ya. Berat sekali. Ya. Inna sanulqi alaika kaulan saqila. Kan wahyu itu kaulan saqila. Kaulan saqila. Berat sekali. Karena itu kalau kita lagi pengajian, bawaannya itu Masya Allah berat karena turun wahyu. Ya, pengajian itu turun wahyu jamaah sekalian. Ya, ayat Quran itu kan wahyu itu. Makanya kalau bawaannya lagi ngaji itu Masya Allah berat sekali ya itu. Ya. Nah, kebawa juga sampai hari ini. Nah, setelah itu Rasulullah dan yang di situ paham. Kalau wahyu lagi turun, Rasul jangan ganggu Nabi, biarin aja. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian terbangun, ya, dan langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, gitu ya, kepada yang hadir di situ, abshiri ya Aisyah, berbahagialah wahai Aisyah. Laqad barra'akillahu, sungguh Allah telah membebaskanmu dari tuduhan keji itu dengan wahyu yang turun. Di surat Al-Ahzab jamaah sekalian, ya, di surat Al-Ahzab, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita bohong, usbah minkum, di antara mereka itu bagian dari kalian juga. Tadi ada 3 sahabat itu kan. Nah, la tahsabuhu syarral lakum, jangan pikir itu buruk bagimu, bal huwa khairul lakum, ada sisi kebaikan dan positifnya untuk kalian dengan kejadian itu. Apa diantaranya? Kebuka sekarang. Siapa-siapa yang benci kepada Nabi itu kebuka karena mereka ikut menyebarkan berita bohong itu. Oh, Abdullah bin Ubay ini kelompok munafik, siapa yang menggoreng itu ketahuan. Mana kawan, mana lawan. Itu sisi baiknya. Nah, jamaah sekalian, setelah itu Abu Bakar bilang kepada Aisyah, usykuri Rasulullah, kamu ucapkan terima kasih kepada Nabi. Kemudian kata ibunya, ucapkan terima kasih kepada Nabi. Qumi ila Rasulillah washkuri lahu. Ya, hampiri Nabi, bilang terima kasih kepada Nabi. Apa kata Aisyah? La, kata Aisyah, nggak mau katanya. Masya Allah, ya, lagi emosi mungkin. Jamaah sekalian, dia bilang, la, tidak. Innama ashkuru Rabbi, aku hanya akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, apa maksudnya? Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak menyangka kalau Allah sampai menurunkan ayat untuk membebaskan status ini. Aisyah bilang, mungkin aku tuh cuman berpikir, ya masalahnya juga nggak gede-gede amat, hanya aku sendiri. Mungkin Rasul nanti akan tidur, mimpi, Aisyah bebas gitu. Cuman itu. Tapi ini kan sampai turun ayat, ini sesuatu banget. Nah, itu bahasa anak muda sekarang itu. Sesuatu banget gitu jamaah sekalian. Kalau sampai ayat turun, artinya apa? Kalau ayat turun, ini kisah ini akan menjadi kisah yang abadi. Betul nggak? Hari ini aja kita 14 abad yang
hari ini kita bisa membaca kisah itu. Dan kalau kita baca, kita mendoakan Aisyah. Aisyah wanita mulia, Aisyah wanita soleha, kan begitu. Aisyah jadi abadi jamaah sekalian. Sampai kapan? Nanti sampai hari kiamat. Ya, karena sudah tercantum, termaktub di dalam Al-Qur'an. Jadi wahyu yang dibaca. Pelajaran ini, kisah ini memberikan informasi dalam menghadapi orang-orang munafik, musuh-musuh Islam. Akhirnya Aisyah bebas. 3 orang sahabat yang menuduh itu kemudian mereka dihukum cambuk. Namanya haddul qadfi. Dicambuk 80 kali. Kenapa? Karena menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina tanpa ada saksi dan tanpa ada bukti. Itu 80 kali cambukan tuh jamaah sekalian. Masya Allah. Hari ini Pak, ya, gosip-gosip model tadi itu dijadikan oleh orang sekarang jadi cara nyari duit. Ya, acara selebritas, insert, terus apalah gitu ya. Apal gitu ya. Nah, macam-macam jamaah sekalian, kan nyari rupiah di situ. Orang diadu-adu, akhirnya dibongkar-bongkar. Nauzubillah itu. Itu kalau seandainya kita tahu, itu kan bangke tuh yang dimakan tuh. Daging bangke itu. Ya, daging bangke hakikatnya kan. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Mau enggak kata Allah tuh, kalian makan daging bangkai saudaramu. Daging manusia itu haram, apalagi manusia udah mati dagingnya dimakan. Haramnya double-double gitu. Apalagi kalau nuduh orang-orang baik-baik berbuat zina. Kalau bab itu jamaah sekalian, Islam tuh ngasih tuntunan kepada kita. Kalau ada saksi 4 orang, oke, laporin. Kalau enggak, kurang, cuman saya yang tahu, diem aja udah. Bukan berarti nutup aib, enggak. Karena kalau sudah disampaikan menjadi laporan, harus ada 4 orang saksi. Kalau si fulana berbuat zina dengan fulan, kualitas kesaksiannya mohon maaf, dia harus melihat, mohon maaf, ya, kelamin laki-laki itu masuk ke kelamin perempuan dengan mata telanjang. Bisa enggak menyaksikan begitu? Enggak bisa jamaah sekalian. Dalam hukum, video, foto itu nggak bisa diterima sebagai bukti. Kenapa? Mungkin direkayasa. Ada satu kaidah mengatakan dalam fikih, tudroul hududu bisyubuhat. Kalau ada syubhat, ada kesamaran, maka hukuman tidak bisa ditegakkan. Artinya, ketika melihat misalkan hukuman pezina dirajam, hukuman pezina dicambuk, jangan melihat cambuk rajamnya doang. Tapi proses untuk sampai ke titik itu tuh sulitnya minta ampun. Bisa nggak ngelihat orang berzina gitu dengan mata telanjang kayak tadi itu? Nauzubillahi min dzalik. Nggak mungkin Pak. Kalau dia tidak punya kesaksian seperti itu, dia yang dihukum 80 kali cambukan. Begitu tuh dalam hukum Islam. Maka yang 3 orang ini yang dicambuk. Ya, Mistah, kemudian Mistah bin Usasal, Hasan bin Sabit, dan Hamnah binti Jashin radhiyallahu anhum ajma'in. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hikmah tentu dari kisah ini. Ya, kisah yang hikmah yang paling besar itu adalah ya, musuh-musuh Islam atau orang-orang yang tidak suka kepada Islam pasti akan memanfaatkan berbagai macam momentum untuk menjatuhkan kredibilitas para ulama, para dai, para penyeru agama, ya, yang siap, yang mereka menjadi rujukan kaum muslimin di dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan jamaah sekalian, kisah tentang haditsul ifki. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita semua dan menjadi ilmu bagi kita sekalian. Wallahu a'lam. Ini ada tanya jawab. Betul. Atas kisahnya yang luar biasa, mungkin terlalu menit. Baik, mungkin ada yang perlu ditanyakan dari Bapak. Kalau ada mungkin harus ditanyakan kelas. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.